Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya percaya bahwa setiap kita dalam keadaan yang luar biasa. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Bahkan Dia Tuhan yang sangat baik. Kalau hari-hari ini mungkin kita sedang menantikan jawaban doa dari Tuhan, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa kita tepat pada waktunya. Sebab dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 firman Tuhan berbicara demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus memelihara setiap kehidupan kita. Saat kita menyembah Tuhan pagi hari ini, percayalah bahwa ada kuasa yang selalu menyertai setiap kita. Ada kuasa yang tidak terbatas, yang sanggup melampaui batas pikiran kita. Untuk itu mari sama-sama saya mengajak setiap kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, menikmati hadiratnya, rasakan hadiratnya, rasakan perjumpaan kita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Apapun setiap musim hidup kami akan tetap menyembah Engkau. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang dahsyat. Dan kami percaya bahwa setiap waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saya mengajak, nyanyikan pujian ini lebih sungguh. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan.
dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, Yesus kami sembah. Oh, kami muliakan Kau Tuhan yang besar. Kasih setiamu tak pernah berhenti di dalam hidupku. Janjimu ya dan amin, waktumu yang terbaik di dalam hidupku. Oh Yesus Tuhan, ku mau menyembah, ku mau menyembah-Mu Yesus, sebab hanya Engkau yang mengerti hidupku. Kau yang sanggup menolong hidupku, Kau yang sanggup pulihkan hidupku, sebab hanya Yesus yang sanggup sembuhkan sakitku. Dan ku percaya waktumu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku berserah, ku berseru hanya padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Kau setia. Haleluya. Apapun badai hidup kami hari-hari ini Tuhan, apapun pergumulan kami hari-hari ini, kami percaya saat kami menyerahkan segala kekhawatiran kami di dalam Engkau ya Tuhan, maka Engkau yang akan memelihara setiap kami. Engkau yang akan melawat setiap kami. Apapun yang kami alami hari ini, kami mau tetap percaya dan kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan yang dahsyat. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom saudara dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam acara doa pagi pada hari ini. Saya percaya kalau kita bangun dan bisa memuji, memuliakan Tuhan, itu semua adalah kebaikan Tuhan. Dan setiap pagi ada berkat baru yang Tuhan berikan bagi kita. Hari ini kita dapat memuliakan Tuhan dan kita juga mau dibekali dengan kebenaran firman. Alkitab berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Biar firman selalu menuntun kita pada jalan kebenaran. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul menolak atau menerima Yesus. Yohanes 1 ayat 9-11 berbunyi demikian.
Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara sekalian, seperti ayat 10 tadi dikatakan bahwa dia telah ada. Berarti Yesus itu sang ada. Dia maha ada. Dia Allah yang kekal, maha hadir. Dia sudah ada sebelum dia lahir di Bethlehem. Ini yang disebut sebagai pra-eksistensi Yesus. Kalau misalnya saudara berusia 40, berarti 50 tahun yang lalu saudara tidak ada, saudara belum ada. Tapi kalau Yesus, dia dilahirkan katakan 2023 tahun yang lalu di Bethlehem. Itu bukan berarti 5.000 tahun yang lalu, 1.000.000 tahun yang lalu dia belum ada. Karena dia Allah yang kekal. Tapi ayat 9 berkata, dia datang. Maksudnya dia datang ke dunia dalam rupa manusia pada waktu kelahirannya. Nah saudara, dengan demikian kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Nah dikatakan selanjutnya bahwa dia adalah Allah sang pencipta. Tetapi sayang ketika dia datang, dunia tidak mengenalnya. Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman, pernah berkata, setidaknya ada dua hal yang meyakinkan kita yang ada di dunia bahwa Allah itu ada. Pertama, langit di atas yang penuh dengan bintang. Dan yang kedua, hukum moral atau hati nurani di dalam diri kita yang menyadarkan bahwa ada Allah yang menciptakan bintang di langit. Ada Allah yang menaruh hukum moral itu di dalam diri kita. Tapi sayang, dunia yang diciptakan oleh Tuhan dengan begitu luar biasa ternyata tidak mengenal Tuhan ketika dia datang di Bethlehem. Bahkan dikatakan milik kepunyaannya tidak menerimanya. Siapa milik kepunyaan yang dimaksud? Bukan hanya dunia secara umum, tapi khususnya Israel. Karena Israel adalah umat Tuhan, disebut milik Tuhan. Tapi justru bangsa yang sampai hari ini bahkan sangat keras menolak Yesus, tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, Mesias, raja yang dijanjikan untuk mengangkut dosa manusia itu adalah orang Yahudi, saudara. Sampai dalam Yesaya pasal pertama ayat yang ketiga, Alkitab berkata demikian. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Sampai dibandingkan dengan keledai dan lembu loh saudara sekalian. Itu binatang bodoh aja kenal siapa pemiliknya. Tapi umatku justru menolak aku. Ketika Yesus membuat mujizat-mujizat. Malah orang Yahudi, orang Farisi berkata, dia menyembuhkan dengan kuasa Baal Zebul, penghulu setan, kepala dari setan yang ada. Oh saudara, sampai hari ini sayang sekali banyak orang yang masih menolak Yesus. Bahkan orang yang datang ke gereja ngaku diri Kristen belum tentu sungguh percaya kepada Yesus. Karena orang Kristen akan datang ke gereja, tapi orang yang ke gereja belum tentu Kristen sejati. Mungkin Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen nominal. Cirinya apa? Di gereja sih saleh, di luar gereja salah. Di gereja alim, di luar gereja lalim. Di gereja berdoa, di luar gereja berdosa. Di gereja baca Alkitab, di luar gereja bukan Alkitab tapi alkohol. Mereka adalah orang yang menolak terang karena mereka lebih suka hidup di dalam kegelapan. Gak mau terang-terangan. Kalau ke gereja doanya Tuhan, Immanuel, sertailah saya. Tapi kalau lagi pacaran atau lagi dagang, karena mau nipu orang atau apa, oh Tuhan jangan Immanuel, jangan berserta saya. Nah saudara-saudara, orang yang menyukai kegelapan itulah yang menyalibkan Yesus walaupun mereka beragama. Itu orang Farisi, Saduki, ahli Taurat adalah orang yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan oleh orang-orang Roma. Karena walaupun mereka beragama, mereka suka akan kegelapan.
Jadi betapa pentingnya kita menerima Kristus sang sumber terang dan kita hidup di dalam kebenaran, bukan hidup di dalam kegelapan. Nah, ayat 12 tadi berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya. Berarti keselamatan tersedia untuk semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, seisi dunia. Bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Karena waktu itu saudara, orang Yahudi menganggap bangsa pilihan cuma Yahudi. Bangsa lain itu diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Jadi kayu bakarnya neraka. Karena semuanya orang kafir, begitu. Tetapi Alkitab berkata, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Berarti keselamatan Allah siapkan untuk semua orang. Namun tidak semua orang akan selamat. Seperti pengajaran universalisme. Karena apa? Untuk selamat ada syaratnya. Harus percaya atau menerima Kristus di dalam hati. Ya. Orang yang percaya berarti dia menerima Kristus. Ini sebetulnya bukan dua hal berbeda yang harus dipertentangkan. Ya, kalau saudara percaya Yesus, saudara pasti akan menerima Kristus. Kalau engkau tidak mau menerima Kristus di dalam hatimu, berarti engkau tidak percaya. Oh, saya percaya dengan akal, tapi kalau engkau tidak menerima dengan hati, maka sebetulnya engkau tidak sungguh-sungguh mau mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupmu. Jadi percayalah kepada Tuhan. Keselamatan Tuhan siapkan, tapi saudara harus menerima Dia. Contohnya kalau misalnya dalam sebuah pertemuan katakan ada 100 orang lah di ruangan itu. Saya bawa 100 nasi bungkus. Berarti nasi bungkus disiapkan untuk 100 orang. Tapi apakah 100 orang akan makan kenyang? Belum tentu. Karena mungkin ada 10 orang yang tidak mau makan. Ya alasannya beda-beda. Saya tadi udah makan. Atau saya nggak biasa makan malam karena mau kurus dan sebagainya. Tapi saya sudah siapkan, mau nggak? Saudara tinggal makan. Nah, jadi kalau orang percaya atau menerima Kristus di dalam hati, dia menjadi anak Allah. Dia memiliki hidup kekal di sorga. Itu artinya kalau saudara nggak percaya Yesus, engkau bukan anak Allah. Engkau anak iblis. Wah, ini mungkin nggak enak. Tapi ya, memang benar. Kalau engkau bukan anak Tuhan, engkau adalah anak iblis. Dalam Yohanes 8 misalnya, ayat 43-44, Alkitab menyatakan bahwa orang yang tidak menerima firman Allah, iblislah yang menjadi bapakmu. Sehingga kita hidup mengikuti petunjuk iblis, tuntunan iblis, hidup di dalam kegelapan. Oh, betapa kita harus menerima Kristus supaya kita menjadi anak Bapa surgawi yang penuh dengan kasih. Karena anak itu kan mesti punya sifat seperti Bapa. Bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet, saudara. Jadi kalau Bapa kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, lalu kita diadopsi menjadi anak Allah karena iman kepada Kristus, maka sifat-sifat Allah harus ada dalam kehidupan kita. Maukah saudara sungguh-sungguh menjadi anak Allah yang hidup berkenan kepada Dia? Terimalah Yesus sebagai Juru Selamat, jadikanlah Dia Tuhan, taat kepada segala firman-Nya. Karena saya perhatikan ya, orang walaupun sudah percaya Yesus jadi anak Allah, minimal ada 2 jenis nih anak. Yang pertama, anak yang menikmati apa saja di dalam rumah, tapi nggak bikin apa-apa. Nggak mau bantu orang tuanya, nggak mau bantu beres-beres, bersihkan rumah. Atau kalau disuruh oleh papanya, mamanya, misalnya kirim surat atau kirim barang, dia nggak mau. Karena pusatnya si aku, hidup bagi diri sendiri. Tentu bukan anak semacam ini yang Tuhan inginkan. Tapi tipe kedua adalah anak yang taat kepada bapak dan ibunya. Karena dia mengasihi orang tuanya yang telah memberikan yang terbaik baginya. Dialah anak yang baik, dialah anak yang berguna. Saudaraku, maukah engkau menjadi anak Tuhan yang taat? Anak Tuhan yang berkenan. Karena fokus hidupmu bukan dirimu tetapi Kristus. Tuhan. Kita tidak hanya berdoa, Tuhan ini yang saya mau. Tapi kita tanya, apa yang Tuhan mau? Biar aku melakukan kehendak-Mu. Saudara, jangan menolak Kristus karena hukumannya neraka. Tapi terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Dan ketika engkau menerima, engkau menjadi anak Allah.
dan jadilah anak Allah yang taat sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Siapa yang rindu menjadi anak Allah yang taat kepada Tuhan, saudara bisa taruh tangan di dada. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami tidak mau jadi anak iblis, anak setan. Tidak, kami tidak mau. Kami ingin jadi anak Tuhan. Dan anak Tuhan yang berguna untuk kerajaan Allah. Karena tidak hidup egois, tapi hidup menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kalau ada sifat-sifat kami sebagai anak Allah yang tidak cocok seperti Bapaknya, yaitu seperti Engkau sendiri. Oh Tuhan, ampunilah kami. Dan biarlah kami makin hari makin meneladani Engkau. Dan kami hidup berkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa kalau ada anak-anak-Mu yang pagi ini sedang dalam beban, pergumulan, masalah. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, damai sejahtera, sukacita. Dan biar kami selalu mengutamakan Tuhan. Hamba berdoa biar setiap keluarga hidup rukun oleh anugerah-Mu. Biar Engkau memberikan kecukupan dalam kehidupan kami. Engkau membuka jalan-jalan yang selama ini tertutup. Dan kalau ada di antara kami yang hatinya kosong, isilah hati kami dengan kehadiran-Mu, supaya sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-Mu yang taat kepada Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu juga untuk bangsa kami Indonesia, berkat-Mu untuk presiden kami, wakil presiden, menteri, para gubernur, TNI, Polri, dan semua gereja-gereja dimanapun mengadakan ibadah bagi Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Mereka yang lemah, yang undur dari Tuhan, biarlah Tuhan jamah hatinya, supaya mereka juga makin hari makin dekat kepada Kristus. Sekarang saudara terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai besok jam 5 pagi, beritahu kepada keluarga dan seluruh teman bahwa tiap pagi jam 5 ada doa pagi dari YouTube GBI Battle, supaya saudara terus dibangun imannya, juga melalui pembahasan firman yang berseri dari Injil Yohanes. Shalom.